Dari situ gue diajakin ayo cosplay gini bla 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 bla. Ngapain sih gitu-gitu? Ternyata enak juga ya. Kalau untuk cosplayer kita tuh susah sih Kak, karena emang harus bener-bener dari MiHoYonya langsung yang nge-ACC gitu. Jadi selamat Kakak jadi pelopor ya. Wah. Kurangin drama, banyakin karya, kurangi sensasi, banyakin prestasi. Halo teman-teman, kembali lagi di episode terbaru acara. Yeay. Kali ini kita kedatangan seorang visual effect artis. Dan juga katanya support system ya. Sekarang yaitu ada Ukemaru dan juga Kyoka. Kayak dejavu ya? Iya, kok kayak dejavu ya. Dejavu, alas when I for you. Gak tau tuh gua. Oke, mantap sekali guys. Kali ini di sebelah kiri gua ada visual effect artist, drummer, cosplayer, dan juga kreator plus pemeran Tartaglia di apa? Unexpected Moment. Journal. Journey. Ya, itu dia. Dan sebelahnya juga ada yang jadi Zhongli-nya. Mantep banget nih. Halo. Gimana kabsnya? Alhamdulillah sehat, masih waras. Waras ya. Iya, alhamdulillah. Gimana? Super system. Ya, begini-begini aja ya Pak. Begitu-begini. Begitu aja. Aduh. Jauh gak perjalanan ke sini macet? Ya 3 hari lah. Dari Aceh ya? Iya dari Aceh. Nanggrok Aceh. Aduh. Ngomong-ngomong kalau misalkan teman-teman belum lihat yang Tartaglia Unexpected Journey, bener ya? Iya benar. Kali ini benar. dia. Bisa dilihat di YouTube-nya Uke, itu nama YouTube VSANX. Iya Visang sebenarnya sebutannya. Cuman emang tulisannya ribet. Iya kan? Dibikin Visang. alay-alay gitu. Iya, emang gitu. Sebelum kita ke bahas tentang filmnya, kita mau tanya seberapa wibu kalian? Ya kan nggak mungkin nggak wibu dong. Wah Kayaknya kayaknya kemarin Nggak, kemarin gue kayaknya udah pertanyaan deh tuh. Kayak gue ya. paling blow. Iya gimana. Seberapa wibu kalian emang suka dunia Jepangan atau enggak? Gimana sih saling tunjuk? Iya kalau gue itu awalnya suka Jepang itu dari musik dari Laruku dulu. Larkenship. Iya dari Larkenship ya. Jadi gue ini chillers asik. Oh gitu? Yoi. Jadi gue tuh suka Jepangan dari 2012. Jadi waktu awal Laruku kesini. Jadi gue tuh awalnya nggak tahu Jepangan tuh kayak apa gitu kan. Pas Larkenship kesini, terus ngelihat kok ini band Jepang tuh rambutnya kayak gimbal gitu, kok kayak dejavu ya? Anak reggae. Iya kayak anak reggae gitu. Jadi kan biasanya band Jepang itu kan Harajuku gitu kan ya kayak gondrong segala macam. Tapi ini kok ada band Jepang rambutnya begitu. Nah terus dari situ gue mulai nyari tahu tuh kayak lagunya bla bla bla. Akhirnya terjunlah gue, terjebak di dunia hobi ini. Itu kalau gue itu 2012-nya, tapi mulai cosplaynya tuh 2013. Tapi emang tuan lu sih daripada gue. Apanya? Cosplaynya. Emang lu tahun berapa? 2014. Masa? Iya, Enggak, tapi umur gimana? Ya itu kalau dia nggak tahu. Kalau dari Kyoka Pada tahun Kayak dejavu ya. pada tahun 2009. Zaman Jurassic udah cosplay dia. Ada yang lebih lama loh, ada yang lebih Tapi senior. tetap aja kan kita Iya, kita lebih muda lah ya. zaman bedil sundut. Buset. Bedil sundut. Iya. Ya, terus 2009. Itu awalnya sih karena nonton anime ya. Heeh. Jadi emang waktu itu bulan puasa nih, ya kayak sekarang. Oh. Kan? Oke. Terus bolos taraweh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, gue juga lagi. Dia lagi. Bolos taraweh terus dulu di salah satu stasiun TV tuh ada anime Inuyasha, ya kan? Nah, itu tuh di situ kan biasanya kalau di stasiun TV Indonesia itu sering ngulang-ngulang terus kan Ya, gitu. sampai bosen tuh. Bener, nggak sampai kayak ini kok Sampai ulang lagi gitu. Kok ini udah nonton lagi. Makanya dulu kan juga ada CD bajakan kan yang di pasar-pasar tuh. Suka beli. Kan gue linknya dari lu. Ya kan dulu. Iya bisa belum download sendiri. Belum. Dulu tuh kayak
di satu CD itu ada banyak banget gitu Banyak kan banget isinya. film Nah, itu itu. tuh Inuyasha dicari. Nah, pas nyari itu ternyata nggak di dubbing Indonesia, Jepang. Jepang. Tapi Makanya ada subtitlenya. bahasa Inggris waktu itu. Kata waktu itu ada bahasa Thailand ya. Enggak ada. Kayak cacing. Kam kap. Terus. Ya kan? Cut ya. Oke. Nah, itu Aman itu orang ngadikan kan. Kayak gue waktu itu. Enggak jelas. oh iya. Ya, terus. Nah, terus habis gitu ya udah nah baru ini bahasa apa nih? Nggak ngerti ya kan kayak konnichiwa gini Oh, gitu kan. belum ngerti bahasa Nggak ngerti Jepang. karena awalnya cuma lihat anime dubbing Indonesia ya udah sebatas itu doang. Karena dari situ alhasil pengen coba nyari nih kayak oh ternyata awalnya itu ngedenger dari radio. Kan waktu itu wah Buset, radio. masih main radio cuy dulu kan. Di radio tuh ada endingnya Inuyasha yang Fukai Oh, Fukai Mori. ya Fukai itu Mori. loh apa nih kok ada lagu Inuyasha didengerin ternyata dia lagi promosi kayak klub Jepang gitu ya ikutlah di situ. Dan ketika lo cosplay? Ya. Tahun? Mulai cosplaynya. Iya. Ya sama tahun 2009 kan baru mulai sukanya tahun 2010 baru mulai cosplaynya sebenarnya. Kalau suka akunya kapan dia? Ah. Cringe banget. Kayak Itu bukan Uke nih. gimana? Enggak bukan Uke. Shock, gue juga shock. Shock kan? Iya shock banget. Tapi Kenapa iya, ya? kapan? Tahun 2010. Suka sama Uke? Itu gue belum ke Jepangan anjir. Itu aja dia kayak masih jadi Iya masih Masih jadi jadi ini embrio bocah kali ya. kematian gua. kematian. Iya. Anak kota dia. Jadi cosplay 2010. Ya. Oke. 10 gila. Jadi siapa? Jadi Misama nih. Kenapa ya kalau cosplay tuh Lu. gue jadi L. Kenapa gitu ya? Death Note Wih. tuh udah paling-paling kan? Gue jadi Nir. Ya. Awal ya, pertama Awal ya, ya. pertama. Karena mungkin saat Mungkin itu gampang kali ya? anime Gampang. yang Oh, iya, memang iya. boomingnya Iya, Death iya. Note. Death Note, Dan itu kan sempet di TV juga kan. Dan Emang 3 apa? subuh Emang iya? tapi jam 3 Oh, iya. subuh asli. Jam Jadi 3 lu subuh. bangun jam segitu buat nonton Belum Death Lu Note. pasti nonton Smackdown kan? Enggak. Tahun segitu Smackdown tuh. Komedi tengah malam. Komedi apa yang Komedi tengah malam Oh. ada, namanya komedi tengah malam. tapi ada itu hitungannya. Terus kalian Misa, El, gimana? Experience pertama kali cosplay? Kalau gua dikatain sih sama emak gua, Oh iya. kamu ngapain sih gini-gini gitu. Soalnya dulu tuh gua pernah ya pakai lipstik emak gua tuh. Gua pakai, ini kok rasanya aneh banget pakai lipstik ya gitu kan. Terus kamu ngapain Gi pakai lipstik emak gitu kan. Gitu aduh. Iya gua juga Tapi ngapain. itu aneh sih. Itu aneh banget sih. Itu aneh sih kalau Aneh. pakai lipstik emak. Kayaknya waktu itu emak bapak gua malu deh. Malu gini nih. Kalau gua gitu. Tapi kalau untuk pertama kali gua tuh karena gua diracunin sama temen gua. Jadi awal tuh gua Nggak mati. iya. Ya. Mau kemana nih? Diracunin. Kan diracunin ya. Iya juga ya. Nggak support Seru mas. nih. Seru. Iya, jadi karena waktu itu diracunin temen gua, jadi waktu itu tuh dari wota. Awalnya gua. Jadi kayak lightstick yang itu tuh. Otage. Iya, Wota. wota. Wota Enggak, gay jangan kan? dipisah dong. Oke, Iya, wota wota gay. Nah, terus dari situ gue diajakin ayo cosplay gini bla 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 bla. Ngapain sih gitu-gitu? Ternyata enak juga ya. Ternyata seru Iya, juga. terjebak juga ternyata. Iya kayak gitu kalau gua. Kalau Kyoka, Apa tuh? iya experience pertama kali cosplay. Oke. Apa ya? Kayaknya seru-seru aja sih. Seru-seru Soalnya aja. selama ini nggak pernah ditutup-tutupin. Jadi membanggakan asik. Oh. Basicnya dia kan emang anak aneh kan. Jadi yang aneh-aneh tuh dia suka gitu. Jadi emang orang tua juga tahu. Terus teman-teman sekolah juga tahu. Jadi emang ya udah Yaudah, jadi diri gitu. sendiri aja, nggak ditutup. Tapi waktu itu lu digituin gak sih sama bapak emak? Ih kok ngapain sih gini-gini gitu? Enggak sih, paling dibilangnya kayak ngapain sih gini-gini. Sama. Sama aja. Sama ya. Aduh, tapi ngomong-ngomong nih kan dari Ya, first step gue copot. Ayo jadi banyak ketawa. Matanya gede sebelah. Yuk. Kan dari cosplay sendiri dari terus kenapa lu sendiri kan editor kan? VFX ya Belum kan? kelar Artis. nanya, dengerin dulu. VFX artis ya. Kenapa tiba-tiba dari cosplay larinya ke situ? Karena awalnya tuh gue belajar visual effect tuh emang motivasinya tuh sebenarnya ke anime. Jadi waktu itu kan kalau dulu kan
tontonan referensi tuh Naruto kan. Ya, Naruto kan kayak ada Rasengan, Chidori segala macem. Nah dari situ karena kayaknya seru nih kalau misalkan bisa bikin efek, iya kayak gitu-gitu kan. Jadi gue mulai belajarnya tuh kayak bikin Rasengan gitu kan, gue lempar-lempar gitu Rasengan. Sayang sih videonya udah gak ada. Oh, pernah bikin gitu ya? Pernah dulu gue bikin, cuman rada gimana gitu. Jadi awalnya dari situ, terus dari situ dari situ karena ketagihan mungkin kali ya, ketagihan kayak seru juga nih cosplay digini-giniin gitu kan, live action. Apalagi dulu kan live action tuh masih ada. masih Masih jarang kan. Dulu tuh ada tuh yang The Last Airbender yang awal banget dulu tuh ya kan. Yang pertama. Sama Kenshin dulu tuh yang Sama ini Dragon Ball. oh iya Dragon Ball yang itu begitu tuh yang banget bule ya, kan. Nah, jadi gue terinspirasinya dari situ kan motivasinya. Jadi gue belajar dari situ, dari anime. Alhasil makin kesini kok makin asik nih kayak cosplay, apalagi anime, mereka itu kan berdasarkan dari anime atau game kan. Nah biasanya anime sama game ini tuh mempunyai sebuah kayak action atau yang kayak gitu-gitulah, iya kayak gitu. Jadi gue dari situ awalnya kalau dari situ. Jadi terjun bebas. Selam lah ya. Gaya Jeff Hardy. Pergi ya guys. Freak sekali ya. Nah, di sini tuh kita sebenarnya mau nanya karena kan kemarin baru bikin short film lah ya. Ah iya. Tartaglia Unexpected Journey. Journey ya, The Unexpected Journey. Itu ya teman-teman ya. Nah, itu awalnya kenapa? Dan kenapa Tartaglia? Jadi awalnya itu munculnya tuh kayak dejavu ya. Awalnya itu tuh di 2020 itu waktu Covid kan. Nah itu tuh ada banner rerunnya Cilde. Jadi waktu itu banner pertama Cilde nih, terus yang rerunnya lagi kan yang kedua. Nah abis itu tuh di bannernya itu ada tulisan Farewell Liyue, terus Welcome to Snesnaya apa gitu. Pokoknya dia kayak mengucapkan selamat tinggal ke Liyue gitu. Terus pokoknya kayak mengucapkan selamat tinggal gitu deh di bannernya. Nah terus gue terinspirasi dari film The Warrior. Yang game itu loh, geng-geng itu kan ya, anak 97 pasti tahu sih harusnya. Yang sering cabut main PS gitu kan. Itu gue sih. Jadi harusnya tahu. 97 kayak gue belum lahir deh. Itu filmnya Pak. Itu gamenya. Itu gue belum lahir. Tunjukin KTP. Oke. Iya. Jadi udah warna, tapi sebelum itu kayak ya. Oh iya. Sebelum lanjut nih ya, kita kan The Warrior dulu udah di stop dulu situ. Kita nonton dulu teasernya. Oke, boleh. Sih? Boleh nggak? Boleh dong, boleh banget. Enggak boleh. Kita lihat. Wah. Gua nggak expect Tepuk tangan tanpa suara. Gokil. Bingung. Gokil. Gua baru lihat sih di layar segede ini. Ternyata gokil juga ya. Bagus. Biasanya kan monitor segitu tuh. Tepuk tangan tanpa suara. Gak jelas bertepuk sebelah tangan. Ini ditiru nih sama orang Raiden Plus asli dah. Bertepuk sebelah tangan. Iya, Itu apa? Pembuatannya berapa lama sih? Pembuatannya itu kalau ditarik dari idenya itu awalnya tuh dari praproduksi itu dari 2020 sebenarnya 2020 akhir lah. Itu kan karena kalau itu kan gue punya ide nih, dapat ide jebret terus gue catet kan. Terus waktu itu gue ceritain ke dia tuh di BKT waktu Siapa? itu. Nih. Siapa? Siapa emang? Itu harus disensor sama Iya, harus asli. disensor ya. Ke Ereni Kyoka asik. Kyoka. Gue ceritain ke dia, gue punya ide deh bla 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 bla. Terus dia mau aja tuh. Gue nggak tahu siapa yang dia mau tuh, kenapa tuh mau tuh. Bukannya ribet tuh ngomong apa sih ini gue. Mending tepuk tangan tanpa suara. Tapi ini apa gue kaget tuh pas lihat ternyata sempat dinotis juga sama Genshin Impact Indonesia. Oh iya official. Oh iya. Itu juga sesuatu yang membanggakan. Ya alhamdulillah lah ya. Jadi waktu itu
Gak. Selamat ya. Selamat. Sebelumnya tuh, awalnya kenapa dulu? Nah, abis cerita ke Denny. Ya. Ya, tar dulu dong yang Iya. yang mana? Ini Yang dulu. digoyang. Yang Ke dia dulu. oh yang ke dia dulu. Kan belum beres. Ya, yang ke dia tuh ya udah gua punya ide ini nih. Ah, Terus ya udah gua kasih tahu ke dia, lu mau enggak lu jadi Zhongli bla bla. Kalau dia kan enggak main Genshin Impact ya. dulu belum. Enggak Emang nggak main. Iya main ya. Cuman Cuma sebentar doang ya. HP-nya waktu itu kan kentang banget. Oke. Jadi kayak ya udahlah. Males gitu udah setelah itu kayak udah enggak main lagi. Ya udah gue cerita ke dia gini. Terus ya udah, terus kayaknya bakal ribet deh ntar gini karena kan biasanya project gue tuh lumayan ribet ya. Jadi ya udah gue nggak tahu tuh kenapa dia mau, mungkin emang pilihan. Apa sih? Aduh, kenapa mau? Ya mau lah. Ya. Enggak sih, lebih ya emang seru aja karena emang passionnya juga kan kayak di talent gitu. Jadi Oke. emang suka acting juga. Dulu juga sempat ikut projectnya dia yang Yang- cerita rakyat Damar Bulan. Damar Wulan. Iya. Sama dia juga sebelumnya bikin gara film Harry Potter. Bukan Harry Potter, sebelumnya tuh. Jadi Marauders era. itu yang TED Talks, Heeh. terus habis gitu satu Exitium. lagi Exitium ya itu Exitium. Yang tim juga sempet ramai juga tuh. Ya, jadi seru gitu loh. Jadi pengalaman baru. Oh. Ah. Oke. Terus kenapa Tartaglia? Iya lanjut yang tadi. Iya. Iya, yang sampai mana tadi ya? Dua Warrior ya? Warrior. Dua Warrior. Pokoknya tuh gue terinspirasi dari film Dua Warrior. Jadi kalau di gamenya ini kan dia menceritakan Dua Warrior pertama terbentuk. Nah kalau di filmnya dia itu cuman menceritakan perjalanan pulang si geng Dua Warrior ini. Lu inget gak sih yang mereka tuh pada kumpul? Yang ramean kan, terus ada yang ditembak tuh. Nah itu kan pada bubar tuh ya kan. Terus mereka tuh pada balik ya ke base camp masing-masing. Nah si Dua Warrior ini kan dijegat tuh sama geng badut atau geng apalah gitu. Nah dari situ gue kayak ngerasa kayaknya si Tatang ini tuh, gue nyebutnya Tatang ya, kecil. Tatang ini tuh kayaknya lumayan cocok nih kalau misalkan dibikinin cerita kayak gini gitu, perjalanan pulang. Karena kan waktu itu sebenarnya relate-nya itu harusnya film itu emang di tahun itu harusnya di tahun 2020 itu. Karena kalau untuk yang sekarang si Cilde ini udah muncul di Fontaine waktu itu kalau nggak salah, yang ribut sama Neo Villette itu tuh. Nah itu jadinya gue karena waktu itu masih relate di situ, ya udah kayaknya seru nih bikin film Tatang yang bertema kayak gini, karena kan dia juga traveler kan, ya, maksudnya petualang gitu kan, Tatang si petualang. Iya, kayak komen di TikTok. Iya kayak gitu. Terus? Nah kalau untuk yang di Notice Mihoyo itu jadi tuh ceritanya waktu seminggu setelah upload, itu kan tayangnya 1 Desember tuh, 1 Desember kan. Nah pokoknya seminggu setelah upload, gue ngupload cuplikan 3 menit di TikTok waktu itu kan. Cuplikan 3 menit di TikTok. Nah itu lumayan ramai alhamdulillah. Nah terus satu orang tuh nge-PM gue, jadi dia tuh kayaknya sih orang admin Genshin Impact ID. Gue gak tahu dia admin apa-apa ya. Lu kira nggak bukan official? Iya awalnya gue pikir bukan official kan, kayak komunitas gitu. Ya udah gue pikir dia bilangnya kayak, nih kakak mau bikin ini nggak highlight 30 detik gitu kan, buat di upload di konten TikTok kita gitu di Genshin ID gitu kata dia. Oh ya udah ntar aku bikin deh, tapi kakak tonton dulu deh yang fullnya di sini, aku kasih link tuh gitu kan. Aku kasih link terus sama dia ditonton, sama dia tuh sampai dibikin timestamp tuh, lu timestamp gak sih yang kayak menit keberapa gitu kan. Ini menit gini. Ya udah bentar ya. Nah itu tuh gua kirim, itu kan dia mintanya tuh hari Jumat. Nah itu gua kirim dia mintanya itu hari Rabu. Nah terus gua kirim hari Kamis. Nah terus Seninnya itu gua lupa ini tanggal berapa ya, pokoknya udah seminggu deh. Nah Seninnya itu dia balas, kak nih di ACC nih sama tim kita gitu. Ya udah maksudnya tim kita siapa gitu, katanya sama tim Mihoyo-nya gitu kan. Nah terus gue disitu kayak, kok sampai ke Mihoyo gitu kan. Ya udah gue buka TikToknya, lah ternyata ini Genshin ID official gitu kan. Ada checklist birunya. Terus gue kaget ya, lah ini beneran diupload di sini nanti, soalnya itu thumbnailnya tuh apa semuanya game. Iya semuanya game semua. Ini beneran gak sih diupload di sini gitu? Apa dia salah kontak apa gimana gitu? Akhirnya gue kirim highlight 30 second itu. Terus 30 second itu 30 second harusnya. Iya 30 detik itu katanya dia di ACC, terus dia mau diupload hari Selasa katanya. Terus di situ gue bilang, bisa nggak kalau uploadnya hari Jumat gitu kan. Terus dia bilang, kenapa di hari Jumat? Soalnya tuh aku nggak mau kalau misalkan nge-reveal Zhongli-nya ini tuh
di H plus seminggu gitu loh. Gue pengennya Zhongli ini tuh muncul di sosmed lain selain YouTube gue itu di 2 minggu lah, 2 minggu. Nah itu sedangkan itu belum 2 minggu, masih seminggu lebih lah. Jadi nggak mau spoiler. Iya, gue nggak mau spoiler waktu itu. Terus kata dia bilang kan, oh ternyata alasan khususnya itulah pokoknya. Oh ya udah Kak, nanti di-upload di hari Jumat di jam 11, nanti kita duetin di di jam 12 gitu kan. Ya udah pas hari Jumatnya gue upload di jam 11. Captionnya pun juga Dari ditentuin. Iya, mereka juga nentuin captionnya nih harus begini ya Kak, hashtagnya harus begini. Oh ya udah, tinggal upload sama dia diduetin. Terus pas gue liat TikToknya, anjir beneran. Maksud gue bener-bener kaget, itu tuh thumbnailnya game semua kan. Terus gue iseng nanya tuh, yang bikin gue senang banget tuh waktu itu gue nanya, Kak, aku mau nanya dong, mungkin ini pertanyaan bodoh ya kan gue gituin kan. Kira-kira kalau misalkan diupload di TikTok gini, diduetin TikTok gini tuh, itu tuh harus tahu nggak sih orang Mihoyonya atau Genshin ID-nya doang gitu? Maksudnya kan biasanya kepisah gitu ya. Genshin apa gini-gini adminnya kepisah. Nah kata dia gini, justru kalau misalkan mau diduetin ke kita atau upload di kita itu harus persetujuan orang Mihoyonya dulu gitu. Jadi kata dia kan. Iya. Terus gue giniin, lah berarti itu video dilihat orang Mihoyo dong gitu. Lah iyalah, kata dia, iya justru itu orang Mihoyonya tahu gitu kata dia. Anjir kata gue, serius apa? Nah terus gue tanya lagi iseng kan. Gue tanya gini, kira-kira ada lagi gak sih Kak cosplayer lain gitu yang yang kayak gini-gini juga, soalnya aku mau lihat, aku mau lihat referensi dong kalau emang ada gitu. Terus kata dia gini, kalau untuk cosplayer kita tuh susah sih Kak, karena emang harus bener-bener dari Mihoyonya langsung yang ACC gitu. Jadi selamat Kakak jadi pelopor ya. Wah. Tepuk tangan tanpa suara. Kayak dia udah mikir dah sebenarnya. Iya. Gitu deh gue. Iya. Jadi emang benar-benar dari si Mihoyo itu, lu tuh benar-benar baru satu yang cosplayer yang duet langsung sama Genshin. Iya katanya gitu, soalnya gue nanya gitu kan, ada nggak cosplayer lain mau lihat referensi kontennya maksudnya gitu loh. Ternyata kata dia nggak ada gitu, harus itu emang udah pertama kali kita kayak gitu. Gue suka kayak Dia emang paling sensitif sih kalau masalah kayak spoiler gitu, soalnya semenjak syuting sampai pokoknya sampai hari perilisan tuh nggak boleh gue ngupload satu pun foto Zhongli, nggak boleh. Jangan, pokoknya gue gak mau lu foto Zhongli diupload gitu. Pantesan sampai ke orang Genshinnya pun nggak boleh gitu. Iya. Lu berapa tahun nunggu? 2 tahun ya. Jadi itu foto udah basi, udah 2 tahun lalu baru diuploadin gitu. 2,5 lah itu kayaknya deh. 2 tahun. 2023 kan lu ini 2020, 21, 3 tahun hampir. 3 tahun. Iya. Tapi kan uploadnya 2022. 2020 tuh baru perencanaannya, syutingnya di 2021, 2022 dia ngedit, 2023 rilis. Oh iya itu. Oke. Oh iya ini 2024 ya? 24 coy. 2024 coy. Ya Allah. Iya, pokoknya itu ngeditnya tuh kurang lebih setahun lebih lah. Itu siapa aja yang yang ikut andil di project lo itu? Itu tuh berapa orang sih? Gua 5. Dia 5 orang. Di tempatnya di mana? Di Gidew. Jauh lah pokoknya di daerah Cikarang, Karawang sono. Jadi waktu itu tuh 5. Siapa aja? Gua, dia, Kumpal, Yuji Tea nih teman-teman kalau misalnya tahu fotografer. Yuji Tea, Dead Panties, celana dalam mati ya. Sama Michael Arfa ya. Nah itu orang-orang sepuh semua. Itu gue yang 4 kenal ya. Kumpal siapa? Kumpal tuh saudara gue. Dia cukup sangat membantu ya asisten, kalau kalian misalkan lihat behind the scene-nya itu lucu banget sih asli. Dia membantu banget tuh orang. Iya jadi, nah itu yang lucunya tuh waktu perekrutan kru tuh. Jadi tuh waktu itu gue nggak pede banget kan buat ngajak orang kan, karena gue tahu project gue tuh rada ribet gitu kan. Waktu itu tuh tengah malam gue update status. Gue mau bikin project nih, kira-kira ada yang mau jadi volunteer nggak jadi kru gue gitu kan. Nah yang nyaut cuma si Yuji, ayo gue mau. Nah abis dia nyaut, berapa menit kemudian gue delete. Terus gue PM Yuji-nya, Pak lu benar, itu gue sama sekali belum kenal tuh. Sama sekali gue belum kenal. Iya, padahal deket banget itu, tinggal sliding anjir. Nah itu belum kenal, akhirnya kita ngumpul dan si Michael ini juga
Nah awalnya kenal Michael tuh si Michael ini nge-kontak gue karena dia tuh tahu kayaknya film gue yang Exitium ini deh. Dan dia waktu itu kayak ngajakin lomba gitu dan ternyata Lomba lombanya buat ke video. luar negeri. Oh, Kan emang rada-rada tuh orang. bagus juga. Iya, waktu itu udah meeting segala macem. Ayo bro, bla bla bla. Nggak tahu ya, lombanya buat luar negeri ya. Dari situ ya udah gue ajakin aja sekalian. Dan kebetulan dia punya drone. Oh, Dia- dia punya drone. Saya tidak perlu nyewa. Ya udah, abis itu gue ajakin dan kita ngumpul tuh di 2000 berapa ya? 21 ya pertama ngumpul ya. 2021. Iya pertama ngumpul 2021. kita full Buat team. meetingin dulu. Kita meeting 2021 tuh pokoknya ngumpul full team. Di situ kita bikin storyboard dan di situ juga itu kayak belum sempat survei deh. Kita bikin dummy juga, bikin dummy yang mana tuh? Kita tuh kayak dummy tuh kayak apa ya? Kayak Kayak apa? semacam syutingan gitu ya, Gladi syutingan. resik. Iya, Oh, gladi gladi resik, resik, gladi gladi resik. resik. Oke. Shootnya gladi resik. tapi shootnya nggak di tempat itu, Ah. cuman kayak buat gladi resik. Oh, Pakai HP, ngambil- pakai iya, HP. ngambil kameranya Gini, kayak gini, 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 gini. Jadi pas sudah di lokasi kita tahu apa yang bakalan di shoot. Gitu. Ya jadi emang itu penting banget sih buat dummy ya, buat kalian-kalian nih ya. Buat yang mau garap, mungkin iseng-iseng garap film juga Benar. gitu. Dummy tuh penting. Storyboard, dummy. Iya. Storyboard dummy. dummy. Jadi biar nggak makan tempat waktu udah di lokasi. Gitu. Jangan sampai pas di lokasi mana lupa lu. Mana waktu itu di lokasi tuh buset bener-bener tuh kagak ada atap sama sekali. Entah berangkat. Lo bayangin kostum Cilde ya kan yang ribet dan gerah. Panas-panasan. Di situ tuh aduh bener-bener dah itu sampai kita kan jalan tuh jam berapa ya? Jam setengah pagi jam 6. banget. Pokoknya tuh kita jalan jam 6. Nah itu lupa banget gue nggak nyiapin air. Apa sih yang dicari? Apa sih yang Ngapain dicari? sih, Gian? Ngapain Apa sih? sih yang dicari? Tapi itu nggak nyiapin air. Gak nyiapin air tuh. Nah di situ kita mau beli air, warung baru tutup, belum buka sih tempat, belum buka. Jam berapa? Ya apa? Bulan apa? Bulan apa ya? Itu kebetulannya lagi lebaran haji. Oh, Oh lagi potong. Makanya Oh lagi potong, lagi potong. warung itu tutup sampai jam 1, sedangkan kita mulai syuting itu dari jam 8 pagi. Idul Iya. Udah panas-panasan. Iya Idul Adha. ada. Iya. Idul Adha Idul pagi-pagi. Adha. Warung-warung tuh buka kayak jam 10, jam 12 Jam baru pada buka. 12, jam 1. Itu pernah tuh, jadi kumpal waktu itu kan dia naik motor sendiri ya. Jadi kita tuh berempat naik mobil, naik motor sendiri karena emang sengaja kan buat transportasi. Nah jadi dia waktu itu lewat jalur, pas dia lewat ada lagi orang sholat ini ya. Sholat Idul Adha. Dia muter balik. Kata dia gini, anjir tadi gue lewat jalur sini ternyata lagi ada yang sholat itu. Gue ngerasa jadi imam gitu. jadi dia tuh iya gitu. Yaudah gue muter balik aja gitu kan dia. Ya udah di situ tuh benar-benar warung tuh tutup sampai waktu itu tuh si Michael udah kausan, kulitnya udah merah begitu ya kan. Jadi udah mau pesen Gojek, gue pesen Gojek aja sini lah, pesen ojek online air. Terus gue gini kan, kalau Gojek ke sini bingung abangnya gimana anjir ngeliat kiri kanan gurun. Soalnya tuh kiri kanan bener-bener gurun lo kalau misalnya liat BTS ya. Luas gitu ya. Iya lawan luas gitu. Gak ada titiknya, gak ada patokannya, dia kemana gak akan tahu. Iya jadi gue bingung nih gue apa pesanan gaib apa gimana. Pagi-pagi gitu kan. Jadi alhasil ya udah sabar. Ya, terus tuh minum gimana kalian? Akhirnya dia yang jalan. Sabar. Sabar sampai jam 1. Intinya di situ kebetulan kita minum gimana itu ada tanah. Jadi kita gali tuh benar. Oh, Nyari sumber Kita air. bikin sumber. as- Unexpected. AX apa sih? unexpected ya. Iya. Oh, unexpected. Ya, Iya jadi emang krunya juga unexpected juga tuh. Nih. Sampai berlima doang ya. berlima. Sampai bakar-bakar Cilde itu. Oh, Sampai di blacklist. Blacklist maker. Enggak, itu enggak di blacklist, bercanda dong dia. Iya. Tapi itu belum pernah dipakai kan? Belum sama sekali. Mesen Mesen waktu langsung itu. dibakar. Enggak yang kurang ajar tuh makernya tuh kurang ajar. Parah deh. Kenapa? Gua kan bilang ya, kan itu gua udah jadi baju. Nah. Gue udah pesan baju, udah jadi nih. Eh. Nah terus maksud gue pengen bikin atasannya doang, tapi pakai bahan yang murah gitu loh. Jadi yang utuh tuh yang Bakal dibakar tuh. Ya, yang murah itu. murahnya. dia kagak bales-bales. Ya gue kasih lah, udahlah gue bakar aja lah yang ini. Kagak bales-bales, sumpah. Ngomong. Oh gitu, orang dalam ya. Oh, Orang dalam. tolong dong ke Mia gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Tolong dong ke Mia gitu. Iya sama itu tuh pokoknya itu film makan banyak korban dah. Maksud korban tuh kayak evaporator mobil gue jebol. Terus VGA gue yang MSI 1050 Ti itu artefak itu ngerender. Dulu tuh kan
PC gue tuh masih belum pakai RTX ya. Hah. Bukan promo ya, maksudnya masih belum inilah, masih kentang. Belum high spec. Iya, belum high spec. Nah, itu tuh ngerender seminggu nggak mati, Pak. Kalau mati lampu gimana? Ya udah render ulang dari frame itu sih, bisa sih. Oh bisa. Iya, sampai emak gue nanya, "Itu kok Ki PC-nya nggak mati-mati, komputernya emang nggak rusak?" Nggak tahu, biarin aja. Lagi Sampai ngerender. ditanyakan, itu apa bau-bau di atas gosongnya. Iya, nggak tahu, gue lagi barbekyuan. Kacau tuh Tapi emang syutingnya. yang bikin lama emang nunggu kostum. Iya, Nunggu sama kostum. nunggu cuaca waktu itu. Jadi waktu itu tuh sebenarnya gue niatnya Februari syuting, cuman masih hujan kayak sekarang nih, hujan. Oh iya benar. Jadi gue ntar dulu gitu. Apa nunggu gajian sebenarnya sih. Sama itu tuh harusnya dari pertama syutingnya tuh sehari doang tuh. Cuma karena nggak sempet, jadi udah dah. Itu nggak sempatnya karena nggak dapat minum. Jadi udah keburu nggak fokus gitu kan. Gak fokus. Pokoknya nunggu. Nah itu syutingnya juga nggak, misalkan Sabtu syuting, Minggu syuting enggak. Jadi kita jeda dulu tuh. Jadi syutingnya itu Jeda berapa tahun? 5 dasawarsa kayaknya. Nah pokoknya dijeda dulu selama 2 minggu deh kalau nggak salah deh. 2 minggu lah. Pokoknya balik-balik tuh hitam dah. Jeda nunggu gajian lagi ya? Iya, nunggu gajian. Karena belum ada sponsor ya. Sabi kali ini ya. Sabi lah, Kali ini bisa lah ya acara. teman-teman. Ya. Ya gitu guys. Berarti dari hari pertama lu syuting ke hari kedua tuh jadi kurang lebih 2 minggu. Ke Ya, tempat yang sama tapi. ke tempat yang sama. Untung belum jadi bangunan tuh. Iya, itu lagi dibangun itu. Oh iya. Abangnya bangun. Mau dibangun nih. Waktu itu enggak, itu juga sebenarnya lokasinya tuh harusnya tuh tanah kering gitu Dar. Yang kayak di Exitium kan tanah kering. Dan pas sampai sono subur. Sudah hijau. Subur. itu tempatnya sama kayak pas Sama. bikin Exitium. Sama, cuman itu belakangnya. Iya beda tempat tapi sama tempat. Sama lokasinya. Lokasi sama, beda tempat doang. Beda ini Anda, beda titik. Beda titiknya. Iya. Itu harusnya tuh tanah kering di imajinasi gua, terus di sono subur. Makanya di film dikeringin. Iya. Iya lagi. Di film gua Hijau gituin. ya. Gue lihat sih yang dia lagi bakar waktu kan kelihatan tuh. Kayak gua gak ada bakar-bakar deh. Ada bakar kostum. Oh iya. Ada bakar kostum. Ke situ lagi. Iya. Lalu ada hijau-hijau. Iya. Enggak sekering pas di video sih. Iya benar. Itu gua juga lupa bawa minyak goreng. Minyak tanah. Harusnya kan pakai minyak tanah gurih itu, makanya gua pakai korek doang gitu. Makanya lama banget itu. Bakar doang. Lama. Itu yang paling seneng bakar kostum tuh Yuji tuh. Ayo kayak sini gua bantuin. Pakai ancang-ancang ya. Terus gue liat lu bakar kostum bukan ngelukis anjir. Dia kayak ngelukis gini nih. Pakai arang. Iya pakai arang dikusuk-kusuk gini. Emang bahannya juga tebal juga kan? Iya emang Kayak lama. bahannya nyusahin juga tuh. Bahannya emang sengaja dipakai Bagus bahan bahannya. Sebenarnya bahannya bagus, makanya niatnya mau bikin lagi. bikin yang Mm-mm. jelek aja buat dibakar. Jadi itu dibakar bukan salah saya ya, tolong. Kenapa Anda tidak balas PM gitu? kata kenapa nggak naik ke tidak? Gitu. Enggak lah. Waktu itu kan Hidden Flash belum ada. Lah kan lu udah kenal. Ya tapi kan kita belum ini enggak sih? Udah Belum. cuy. Udah kenal. Udah cuman kenal. nggak terlalu banyak tektok. Iya, enggak terlalu banyak. Waktu itu kan 2020. Lu bikin di Lukaya kan ke dia kan? Iya, awal-awal. Lu tau gak sih waktu awal Genshin kan katanya kan dia. Bilangnya nggak mau bikin lagi. Iya. Ribet. Bilangnya nggak mau Jadi ini saya sih gibah. nggak mau bikin lagi Genshin, taunya banyak yang bikin. Sampai Toma bikin juga. Berarti itu bukan rezeki kan. Emang rezekinya di rezekinya Iya. situ. Tapi Semangat ya. kapok juga sih. Emang tuh. Soalnya gue juga mau bikin Toma ntar. Oh gitu, spoiler ya berarti. Tadi mau bikin Toma. Semangat. Oke. Terus. Ya udah habis itu pokoknya itu film banyak korbannya dah, pokoknya banyak korban. Habis itu gua upload dan waktu itu bikin reaction juga di salah satu kedai Sarkas Coffee ya kan. Lagi tutup. Mau Mau pindah katanya. Mau bikin yang lebih gede, amin. Amin. Ya katanya mau masuk itu tuh Kalimalang. Wah, kelas Malang anjay. Iya. Dan habis itu udah diupload dan alhamdulillah responnya pada positif sih. Positif. Dan ngomongin part 2 ya mungkin insya Allah lah ya. Oke. Kalau amin. ada sponsornya, Iya. bisa lah nih acaranya. Ngomong-ngomong, kenapa sih harus Genshin Impact? Why? Kenapa nggak game yang lain atau anime gitu? Karena kalau Naruto itu bukan Genshin Impact. Oke. Kenapa harus Genshin Impact? Sebenarnya nggak harus. Waktu itu jadi tuh karena game yang gue mainin waktu itu tuh emang Genshin Ikutin sampai banget. sekarang sih. Iya.
Ya emang yang gue mainin banget tuh waktu itu Genshin Impact pertama, terus gue juga suka sama karakter-karakternya, sama gameplaynya. Sebenarnya tuh ini film bukan untuk children-nya sih, lebih ke Zhongli-nya. Karena gue lebih suka Zhongli sebenarnya ketimbang si Kebalik. ya kebalik. Gue lebih suka Cilde. Heeh. Ya. Gue lebih suka Zhongli apalagi dia yang cosplay. Ini ada yang salah nih. Ini ada yang salah nih. Tepuk tangan. Kayaknya salah makan deh tadi. Lu makan apa? Salah masuk gue kayaknya. Masuk podcast sama. Sapu dong. Selamatin dong. Cut, nanti di-cut. Nanti di-cut. Gue suka ikutan. Dia ngatur anjir. Ini kayak LO dah. Bukan LO apa sih namanya? Apa sih itu lah? Ya. Di LO sih. Ya pokoknya kenapa Genshin waktu itu tuh game yang gue ikutin Genshin, dan waktu itu tuh karakternya gue sebenarnya lebih suka ke Zhongli-nya, yang mana tuh background story-nya tuh Zhongli tuh wah bagus banget sih. Entah dia pura-pura mati lah bla bla bla, nyamar jadi manusia. Pokoknya Zhongli tuh background story-nya bagus, sama si Childe-nya juga lumayan lah. Childe apalagi kan dia masuk Fatui itu, dia tuh sebenarnya nggak suka sama caranya Fatui gitu buat. Childe tuh sebenarnya nggak suka sama caranya Fatui untuk menagih utang gitu. Jadi makanya dia rada belok si Childe ini gitu. Gitu ya? Begini enggak? Oh enggak. Bukan Gini. belok yang itu. Tapi emang si Cilde emang sama Zhongli itu Fatui juga, bukan? Enggak, kalau Fatui sih ini. Cilde doang. Iya, kalau ini apa? Zhongli Arkon. Lu mau ngelawak kan lu? Arkon. Ya Archon ya, Archon. Archon. Sampai Iya. sekarang pun misterinya masih Jadi dari situ sih gue dari Genshin. Dan gue tuh karena Genshin ini apa ya, dia tuh bukan membantu ya, maksudnya YouTube gue tuh bisa dimonetisasi salah Ya, satunya dari konten game gue itu Oh yang lu Genshin. bikin tutorial Ya walkthrough gitulah. Nah itu ya. lumayan banyak tuh viewernya, dan Genshin ini kan nggak pelit soal copyright ya kan. Jadi menurut gue oke nih Genshin, dan masuk juga, pokoknya masuk deh, masuk aja lah. Emang Masuk Genshin mana? tuh Enggak ini copyright ya? Enggak, musiknya tuh enggak dia. Musik, Enggak. gameplaynya pun enggak. Enggak. Sama Jadi- sekali enggak. Enggak apa-apa gitu dia. Enggak apa-apa. Makanya kan itu udah game gratis ya kan. Gameplaynya oke, terus copyright musik, apalagi musiknya tuh aduh, jadi Itu tuh enak-enak sih. wah enak-enak banget. Apalagi sebenarnya tuh yang benar-benar motivasi gue mau bikin ini banget tuh karena ada satu musik yang mana tuh itu judulnya tuh apa ya judulnya? Adeptus Soles kalau nggak salah. Adeptus Soles. Adeptus Solace tulisannya. Ah. Nah itu musiknya tuh gue udah pas denger musik itu, anjir kayaknya nih oke juga nih pas adegan ini sama Cilde nih gitu kan. Nah itu udah kebayang gitu. Kebayang. Karena waktu awal gua ini idenya tuh si Zhongli-nya ini belum ada di filmnya. Jadi gua masih Cilde sendiri gitu. Cuman pas gue denger lagu itu lagi, kayaknya asik juga nih kalau dibikin adegan kayak gini-gini. Apalagi waktu itu kan ada adegan yang dia sama ntar spoiler enggak sih? Enggak apa-apa sih. Ya nonton aja lah. Ya pokoknya ada satu adegan. Iya ada satu adegan yang musiknya menurut gue cocok banget gitu buat di situ gitu. Jadi itu benar-benar dari musik. Emang gue dari musik sih biasanya. Oh yang musiknya Hidden Files. Oh iya itu juga ada juga. Nah itu ajaib banget tuh. Waktu itu kan Hidden Files belum kebentuk tuh, nih gue ngomong lagi di sini. Kemarin udah. Jadi waktu itu tuh belum kebentuk Hidden Files, terus entah kenapa ada satu adegan yang mana itu cocok banget sama kalimat liriknya ya kan, liriknya di adegan itu. Jadi ya udah gue masukin aja situ gitu. buat teaser Ada di situ ya. ada di situ. Ya pokoknya nonton aja. Nonton aja. Jadi apa? Sama film Tartaglia The Unexpected Journey. Ya, nontonnya di YouTube channel Nonton. VSANX. Ya nanti ada di Bisa. deskripsi. Nanti Gua ada nggak mau di tahu. bawah sini. Pokoknya ada di deskripsi. Iya, dia bangga banget tau, beneran deh. Ya Iya bangga. lah, gimana gak bangga, bahkan sampai pas waktu podcast Hidden Files lagi dia pakai bajunya itu, Tartaglia. Enggak, soalnya kalau itu Kalau kalian ya. kaos saya ada di Ucup. Ucup juga gak make tuh. Bisa-bisanya dia. Bener-bener tuh. Kaos gua kagak Kita dibalik-balikin. bertiga, gua Iya. Ayu tuh sama Baki doang yang pakai. Ya. Keterlaluan emang tuh Ucup. Intermezzo aja tuh ya guys ya. Nah, ngomong-ngomong kalau misalkan lu disuruh milih kayak cosplay, ngeband atau bikin film. Kalau kamu apa? Kalau aku kamu. Tepuk tangan tanpa suara. Oke. Bentar gue bakar dupa dulu nih. Atau Iya. pun ntar. Oh iya itu telepon ya. Ya kalau gue sebenarnya selagi bisa jalan bersamaan sih, karena itu Bareng-bareng, iya. iya karena melengkapi banget sih. Musik iya ya, cosplay ini kan
dari ada dunia teaternya juga kan. Nah, Dan di cosplay ini juga bisa dimacem-macemin bisa lah. kita bikin apa sih Hidden Pals? Oh nanti yang di belakang itu Oh. tuh, ya kan? Penasaran? Enggak sih. Apa sih? Ya mau Nggak tahu. kagak ada supportnya pisan. Males. Iya kayak gitu. Nah kalau dia, kamu nggak ngeband ya? Enggak. Kamu ngapain sih? Tahu ngapain ya? Kalau misalkan lu kalau Kyoka disuruh milih cosplay atau fokus di acting film, kan suka acting juga kan? Iklan. Iklan. Ya iklan juga acting pak. Iya, Mungkin maksudnya iklan iklan. ini gitu kan nggak mungkin. Lebih milih mana? Sebenarnya cosplay cuman buat hobi sih. Hobi. Iya. Cuman emang dari cosplay juga makanya suka ke dunia acting gitu Oh, loh. oke. Jadi kalau misalkan nggak suka cosplay kayaknya nggak akan kepikiran ke situ deh. Iya benar. Iya. Sama waktu visual effect juga gue, kayaknya nggak bakal ke situ. Jadi deh. semuanya tuh gara-gara Dari cosplay. cosplay GGC. GGC cosplay. gara-gara Iya, cosplay. bagus. Bikin tuh buat program baru tuh acara GGC. Gara-gara cosplay. Gara-gara cosplay. Gara-gara cosplay apa gitu mungkin. Ide yang bagus. Bagus. Diem. Nah, kalau misalkan berarti lu lebih duluan di cosplay, musik atau di film? Kalau gue lebih dulu di musik karena kan Musik. awal kan dari Laruku itu kan. Oh, Kalau gue di oke. musik, baru musik, cosplay, baru film. Kalau gue Musik, itu. cosplay, film. Mm-mm. Kalau Kyoka Ya sama kurang lebih gitu. di Ya, cosplay berarti ya, Ah, dari cosplay. ya anime dulu lah. Anime. Jadi anime dulu. Cosplay baru suka kayak acting kayak gitu. Oh, jadi dari cosplay suka acting kayak gitu. Berarti kayak lomba-lomba juga pernah? Wah pernah itu. Kayak di Javu ya. Pernah juara 1 loh. Wow. Di mana? Jadi itu lucu. Jadi sebenarnya nggak lucu. Tapi Gimana sih? dilucuin aja. Bukan. Dilucuin aja. Dulu tuh waktu itu belum banyak Bunkasai kan dulu kan kayak festival Jepang Iya. gitu. Bunkasai sebenarnya artinya tuh apa sih? Bunkasai. Buncis Jangan itu merokok. Kan no smoking. Bunkasai itu Bunkasai artinya itu orang artinya- Sunda minum ini kan. Tolongin. Sebut merek kan. Lanjut. Nah. Enggak, Bunkasai apa serius gue gak tau dah. Bunkasai Festival itu itu kayak Festival ya artinya ya. festival. Awal tahun Ah, kalau nggak salah tuh. oke, Buncis itu. lanjut. Pokoknya kalau di anime-anime tuh ada yang lu lagi jualan apa gitu atau bikin maid cafe gitu-gitu. Iya, iya. Ya. Festival Oh. awal tahun kalau nggak salah Buncis Iya itu. Bunkasai. Nah dulu tuh kan kayak gitu-gitu jarang. Biasanya tuh kayak Kalau jualan suara apa namanya? wah Wah. yang kemarin ya. Wah. Yang mana tuh? Yang cosplay baju oranye. Iya. Yang mana tuh anjir? Gue gak tau sumpah. Fire Force, ya kan? Ya kan? bener, Yang baju oranye. iya, lagu Inferno. Itu Gue tau Fire lagunya Force, cuman iya. gak tau itunya ya. Animenya pakai baju oranye. Ya itu. Nah, tadi sampai mana cerita. Nah pokoknya Bunkasai. dulu itu diem. Dulu itu jadi dulu tuh cosplay itu nggak cuman anime. Jadi Nah. dulu tuh kayak di Bunkasai di salah satu universitas di Cirebon karena aku ada di Cirebon. Oh. Itu tuh ada temanya. Jadi temanya misalkan tahun ini tuh Naruto. Jadi semuanya harus Naruto gitu. Oh gitu. Iya, nah Bagus waktu itu juga. tuh temanya Baru tuh tahu. lagi gotik. Goyang itik. Yang itik ya. Sama lagi. Gak usah direbut gitu dong. Ah. Gini. Oh, dia mau ini dia. Oh, iya. Ya, Terus? iya kan waktu itu gotik temanya kan. Dan ya alhamdulillah saya juara 1 ya. Dari 4 ada. peserta. Itu 4 peserta itu yang 3 pulang. Jadi harus yang juara 1. Jadi kepana pulang dia. enggak dong. Karena emang ya sebenarnya kasihan sih sama juara yang gak juara gitu kan. Kan juara cuma 1 2 3 dulu. Enggak ada tuh dulu kayak favorit juri atau menang by audience gitu enggak ada. Emang Jadi audience ada sekarang? ya enggak tahu. Maksudnya kan Ada ya? ya enggak tahu. Oh. Maksudnya kayak dulu tuh cuma 1 2 3 enggak ada Iya. favorit, enggak ada ini gitu Kayak kan. berarti juara tuh 1 2 3 kayak kategori audiens kayak itu kan enggak ada. Enggak ada kategori favorit juri gitu enggak ada. Adanya cuman juara 1, juara 2, juara 3. Nah, Oke. kebetulan mungkin karena temanya tuh gotik gitu kan, Hah? bukan anime. Jadi kan pasti bikinnya tuh pada buru-buru gitu kan. Ngerti kan kayak oh iya nih pengen lomba di sini karena dulu festival Jepang cuma di situ aja, di di Cirebon. Cirebon tuh. Iya, di situ aja. Jadi pas Di diumumin mana kayak Gerage gitu, Mall? bukan di salah satu kampus lah pokoknya di Oh, di Cirebon Cirebon, ada. Cirebon. Nah, di situ pokoknya kasihan sih sebenarnya nggak menang. Maksudnya kan jadi dia nggak menang sendiri ya dari 4 peserta gitu kan.
Gak menang. Apa perasaan lu kalau misalkan lu ini kita ikut lomba nih Sen. Ya kan berempat lah sama Luffy misalkan ya. Terus gua juara 2, ini juara 1, Luffy juara 3, lu enggak juara. Gak menang gitu. Listriknya gue matiin sih. Acara apa ini? Tapi emang sedih banget sih. Sedih Setidaknya banget. kayak penghargaan favorit lah gitu Iya, ya. jadi sebenarnya enak ya kalau ada favorit juri, by audience itu Enak sebenarnya juga sih. ya bagus lah ya. Bagus Ada juga. tambahannya. Ada Kalau tambahan. favorit, gue kan gak pernah ikut lomba nih ya. Kalau audiens itu favorit apaan sih? Maksudnya gimana sih? Kalau juri kan juri ya kan. Kalau audiens itu apa Aspeknya maksudnya? juga ada penilaiannya juga kalau juri ya. Kalau Audiens? audiens tuh kertas gitu. Enggak. Ditulis nggak kertas ngerti vote sih. gitu. Mungkin audiens yang milih kali ya. Ya Jadi gimana sesuai vote-nya? Sorakan gitu, jadi nggak Oh. ada form kayaknya deh. Oh, gemuruh Mungkin gitu. ya, Apa wah, tepuk tangan. itu yang dipilih. Ya kan Oh, yang MC banyak yang nanya nyorak gitu. ini gitu kan. Oh, yang Siapa nyorokin menang? banyak. Ini nih gitu. Oh. Mungkin ya, gue juga nggak tahu juga sih. Iya. Tapi kalau Gua gitu baru denger jadi itu. nggak adil nggak sih? Ya nggak tahu. Kayak Tahu gua. kurang aja gitu. Sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada Jadi ketentuan. nggak ada ketentuannya gitu. Ya, sih. gimana merekanya Tergantung sih. aja. Tergantung Tergantung rulesnya yang juga ya? digantung. Oh, tergantung rulesnya aja berarti ya. Ah, bersih lo, bentar gue mau bakar dupa dulu nih. Bagus juga. Tapi ya tapi pasti ada aspek penilaiannya juga ya, ya. Iya gitu. Nah kebetulan waktu zaman dulu mungkin nggak ada kayak Nggak ada. gitu-gitu. Mungkin kalau ada kan jadi menang juga tuh kan Bener. kasihan Tapi sendirian. kan emang dulu tuh Kalau apa? nggak menang kasian juga sih. Iya, Favorit. emang dulu kan emang belum seramai sekarang juga gak sih? Tapi gue kepo deh, itu Gothic tuh ngapain dah di Kan panggung? begini gue. Ini gak jongli banget. jauh banget. Nggak, Sorry Kalau yang kalau suka Naruto jongli. kan kayak Rasengan. Iya, iya. Nah, kalau Gothic ngapain? Kayak fashion show gitu. Apa ya? Bingung juga. Apa bakar dupa gitu gimana? Enggak, gotik itu lebih ke kan pakai banyak gotik itu ada yang lolita, yang ada yang Oh, pink, iya, ada iya, yang pokoknya aduh lupa lagi. Ya kayak itu ini jago kan banget. The Gazette gitu kan. Model Oh visual itu visual kei. kei. Oh, beda? Beda. Tapi Harajuku tapi ininya gotik. Yang membedakan kayaknya apa? beda sih. Vikai sama Harajuku. Aduh. Harajuku Mending sama. searching Ya udah ntar aja. gue searching deh. Searching aja dah. Parah lu nih yang nonton malas buka HP, yang nonton itu lagi buka HP, lagi nonton kita gitu. Ya, Jadi malas buka HP, jadi lu iya, jelasin aja. betul. Betul. Pokoknya ya itu ada bedanya. Nah kebetulan yang gak juara ini dia lebih ke visual kei. Oh. Gitu ya kan juri yang lebih ngerti nih gotik Iya, itu iya, kayak iya. apa gitu karena kebetulan yang nggak juara ini dia lebih ke visual kei soalnya dia performanya itu pakai gitar gitu. Oh, berarti kayaknya mungkin dia Oh. nggak belum tahu. mungkin. Kalau Jadi pikirnya dia gotik itu cuma pakai baju hitam-hitam. sama Eliner Full gitu kan. Iya. Kayak Ya Gara. kan? Iya Gara kayak Gara gotik gitu ya? kan. Enggak. Enggak lah. Tapi lu waktu itu ngapain? Waktu itu lombanya? Begini. Enggak usah diomongin itu malu. Gara-gara- Karena gue nggak tahu Gothic tuh apa gitu, Iya, ngapain? Waktu itu bikin konsep sendiri. Iya ngapain? Sumpah kayak Oh ya udah ya udah. Iya. Oke. tapi emang gue juga. Iya gue juga nggak ngapain. Kalau VK kan niruin Iya, personil kita- band biasanya kan. Kalau Gothic tuh ngapain? Ya udah, itu misteri lah ya. Mister aja, biarkan Tuhan dan Karena dia itu, yang tahu. Ya ampun itu cosplaynya tuh kayak Katanya lu salto ya? Ini 15 kali. backflip 35 kali sampai rumah lu. Gini gabut banget. Tapi ya biarkan Kyoka dan Tuhan yang tahu. Iya, Kayak sumpah, begini gua dia kepo banget. biasanya suka susah berhenti ketawa nih. Dengar gak suara kayak ngelapinin kaca? Kalau dari lu oke sendiri kayak dari lu nih. Selama cosplay tuh yang paling berkesan apa? Kalau gue yang paling berkesan itu ketemu teman baru ya kan. Iya. Pertama ketemu teman, karena kan dulu gue gimana ya ketemu teman-teman yang nolep dia nolep. iya nolep kan. Serius? Iya serius gue nolep banget dulu gue. Serius? Nggak tahu ya kenapa ya. Jadi DO Bukan Deo anjir. Gue keluar. dia resign dari Resign gue dari sekolah. Dari sekolah gue Kalau resign dari sekolah? Gimana sih? keluar gue karena nggak betah sama lingkungannya. Karena Oh. dibully. Cabut. Iya gue dibully gue. Sering dibully. Dibully gue. Wah pokoknya kacau dah. Iya, sering dibully. Nggak sering anjir. Sempet. Cuman ya sempet. Balik ah. Aduh. Jangan gua. Wah. Terus. Ya pokoknya gue seneng kalau untuk Jadinya gua kalau untuk cosplaynya ini berkesan. Ya gue senang ketemu teman baru. Gue senang karena sekarang gue di bidang visual effect ini. Gue pengen bikin sesuatu lah. bikin Sesuatu gitu kan. Kalau gue berkesan. Kalau Kyoka sendiri yang paling berkesan di cosplay selama cosplay nih. Itu yang juara 1 dari 4 peserta.
Dibikin sering banget. Gue gak bisa. Paling berkesannya itu aja. Enggak, bukan. Apa? Apa ya? Oke. Bener sih ketemu teman-teman baru gitu kan, apalagi sefrekuensi, karena apa ya, kalau teman sekolah tuh kayak ada masanya gitu kan. Oh, Misalkan deket SMP, ya udah SMP. SMP aja. Paling ya setelah lulus ya reunian tiba-tiba minjem 100. Enggak. Reunian doang. Kayak curhat tuh. Enggak. Tiba-tiba Maksudnya- nanyain lowongan, wah ada lowongan enggak? Itu gua sih. Pokoknya pokoknya tuh kayak ya udah ada masanya untuk Ada dekat. masanya, Tapi ya. kalau untuk teman yang satu frekuensi, mau kayak gimana pun ya pasti ada aja ngobrol yang tahu kita proyekan ini yuk atau Nggak inget lu umur ya, atau nggak inget enggak. umur. Iya, nggak inget Dia umur. udah tua padahal. Tahu lu. Iya. Udah lagi. Lu juga sama. Lebih seru karena ketemu teman-teman yang satu frekuensi sih. Sama. Itu. Oke, nextnya. Next project film bakal ada apa lagi? Ya pokoknya ini next project gua ini adalah eksklusif tayangan teaser yang belum pernah gua upload dimanapun. Asik. Woi, tepuk tangan gak ada suara. Biasanya kan gua upload di IG dulu kan, Aha. baru di YouTube atau di mana. Nah ini nggak ada dimanapun. Khusus. So langsung aja. Apa nih bejir? Wih. Kok ada Maul segala sih? Bah, anjir. Itu belum pernah ada dimanapun. Ya. Kok gue yang kaget? Ini eksklusif. Gue yang kaget tuh. Ini eksklusif cuman Eksklusif ada cuman di di acara. acara. Jadi nonton sampai habis gitu. Ya Kapan bikinnya? itu bikinnya tuh. Bisa diem nggak? Ini lu kapan bikin, Cuk? Bikinnya itu waktu CF tuh kapan sih? Kapan? Oh, CF. Gue bisa diem nggak? Sengaja. Juga nih orang belakang. Apa CF? Berarti itu tadi di CF. Tag-nya sama Maul. Ya pokoknya itu project berikutnya gue itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu yang tadi kolaborasi sama Maul Nakahara atau Maulana Maul Suwardi, Atau sang suami suaminya Karamel Latte. Latte. Gila nggak tuh? Siapa tuh? Nggak. Ya itu collab. Ya, terus Dan insya Allah itu tayangnya di bulan, ini bulan apa sih sekarang? April, Maret. Mei, Juni. Ini Maret. Ya sekitar insya Allah Mei apa nggak Juni. Insya banget Allah. ya. Cuk. Enggak cepet lah. Ya cepet. Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. Enggak, tayang teaser itu tadi. Ini kan baru eksklusif di acara. Enggak. Tayang fullnya itu tapi itu bukan film ya jatuhnya. Bukan. Ya entar apa itu lihat aja lah. Lihat ntar. aja. Oke. Itu yang pertama. Nah yang kedua, gue lagi ngegodok sebuah film pendek mungkin bisa dibilang. Yaitu bareng Wah, bareng acara. bareng acara dong. Oh, mantap. Jadi alhamdulillah sekarang saya dapat sponsor. Sebenarnya sebelum kesini lobiannya kenceng. Iya. Juga. Sengaja. Cuma openingnya kagetin. Ya, pokoknya dua konten itu, dua project itu bareng acara. bareng enggak yang satu yang tadi itu, Hmm. yang satu lagi bareng acara. Pokoknya itu film Ditunggu pendek aja lah dan banyak lah pokoknya. Ditunggu ditunggu aja. aja. Lah. Ngomong-ngomong, ada yang mau disampaikan gak sih buat orang-orang yang selama ini support kalian? Kayaknya nggak ada deh yang support gua gitu. Jadi gue Oh iya. Banget. tepuk tangan gak ada suara. Nggak ada support ngapain ditepuk tanganin ya? Mulut banget. Panik tuh kalau denger gitu tuh. Kalau ditanya-tanya. Apa Ya, yang mau kalau disampaikan? Yang untuk nge-support Terutama kita dia lah. ya Sama orang tua lu, sama keluarga, Ah. teman-teman. Oh, ya pokoknya terima kasih ya. ya sama-sama. Pokoknya terima kasih untuk Jongli ini sudah mensupport saya dari awal saya masih segini nih. Ya masih pokoknya dia kan gak kapok nih ikut project saya terus karena project saya kan lumayan ribet Gila. lah. Ribet, Apa- panas. panas. Gak dapat minum dari pagi sampai jam 1. Bahas sampai ntar. Ya pokoknya terima kasih untuk kamu. Oh.
kayak bukan gue banget ya. Terus terima kasih juga. Tolongin nih please. Tadi mau gue diemin tuh, cuma kasihan ya. Iya. Gue jauh banget. Iya. Ya terus. Ya terus pokoknya dan juga terima kasih juga buat kalian yang udah nonton film Tartaglia The Unexpected Journey ini. Terima kasih juga buat tim Genshin Impact ID karena udah memberi kesempatan collab di official TikToknya Genshin Impact ID. Terima kasih banyak. Dan yang belum nonton jangan lupa nonton juga, linknya itu ada di deskripsi. Pokoknya gua nggak mau tahu, adain di deskripsi ya. Gua Gitu nggak aja. mau tahu. Kalau itu dari gua, pokoknya terima kasih. Kalau dari Kyoka, Ya kurang lebih sama. Enteng sekali ya. Ya terima kasih yang sudah mensupport, tapi kayaknya nggak ada yang support. Iya kayaknya dia nggak support juga deh. Padahal gue tuh nggak inget ke situ, cuman dia ngingetin. Ayo mau bukber. Oke, ya udah. Mungkin teman-teman segitu aja kita ngobrol-ngobrol bareng Oke dan Kyoka. Keren banget ya buat teman-teman. Pokoknya harus banget wajib nonton, kudu lihat di YouTube-nya Visangs. Nanti ada di deskripsi linknya. VSANX ya. X1 bukan 3. Ya. Wah. Karena itu adalah salah satu karya anak Indonesia yang bergelut di cosplay. Jadi cosplay pun bisa banget buat bikin kita lebih jadi kreatif dan punya banyak karya. Ya kurangi drama, banyakin karya. Cakep. Kurangin drama, banyakin karya, kurangi sensasi, banyakin prestasi. Ih, cakep. Gue pengen ngomong. Iya. Kurangi menggiring opini, banyakin prestasi. Ih, cakep. Setuju sekali. Oke. Lu tau lah ya, lu pernah kan? Salam BMC. acara. Yang gimana ya? Lupa gue. Gimana dong aja? Salam BMC. Bangga menjadi cosplayer. Oke. Iya. Bareng ya? Kayak dejavu ya? Oke. Oh, waktu Eden Fans. Oke. 1 2 3. Salam BMC. Bangga menjadi cosplayer. Oke, teman-teman, segitu aja kita ngobrol-ngobrolnya, tapi banyak banget yang bisa diambil ya dari Uke dan Kyoka juga. Buat yang positifnya diambil, yang negatifnya dibuang aja. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga, dan jangan lupa di share juga, di follow Instagramnya, di subrek YouTube-nya, Instagram kita semua juga, dan yang pasti jangan lupa di follow Instagram acara ya. Yup. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.